Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita memulai kitab baru ya. Kitab baru tetap dengan pengarang yang sama, Syekh Hamid Ahmad At-Thahir. Nah, setelah beberapa waktu lalu kita membahas Qisasul Anbiya. Ya, Qisasul Anbiya lil Atfal. Nah, sekarang kita karena itu sudah habis ya, kisah-kisah para nabi. Nah, sekarang ini nabi penutup, Khotamul Anbiya. Ya, jadi lebih khusus pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita mulai dari halaman pertama ya. Ini judulnya Ibnu Dzabihaini. Sepertinya saya sudah pernah membahas di beberapa pertemuan kita ya. Nabi Muhammad itu mendapat apa ya istilahnya panggilan gitulah ya, julukan atau apa itu Ibnu Dzabihain. Ibn itu anak, Dzabihain itu dua orang yang dikurbankan. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad ini punya garis silsilah ke Nabi Ismail sebagai seorang yang pernah dikurbankan, dan ayahnya sendiri yakni Abdullah bin Abdul Muthalib itu juga pernah dikurbankan. Nah, nanti akan ada di cerita ini. Baik, yang sudah karena PDF juga sudah di-share, barangkali ada waktu longgar besok-besok bisa dicicil di print ya, atau kalau misalnya mau di apa namanya dicetak, ada beberapa yang khusus yang di Malang ya, nggak tahu yang di kota lain. Itu ada beberapa apa namanya percetakan yang menerima PDF itu untuk dijadikan buku. Jadi nanti kalau ibu-ibu biar mudah ya, bisa dikasih coret-coret gitu kan kalau mau belajar lagi. Oke, langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla ma yazidu. Nah, ini sekarang enak nih karena ada harokatnya ya. Paling kita cuma berusaha nerjemahin aja. Qabla ma yazidu an arba'ata asyara qarnan minaz zaman, kanal alamu kulluhu yartaqibu hadatsan aziman aw syaka 'alal wuqu' wa yantaziru mauludan kariman aw syaka 'alal qudumi ilad dunya wal wufudi ilal hayah. Jadi kira-kira lebih dari 14 abad yang lalu gitu ya. Kanal alam, jadi dunia ini kulluhu yartaqibu hadatsan. Jadi menanti sebuah peristiwa aziman yang besar. Ausyaka 'alal wuqu', yang hampir akan terjadi. Wa yantaziru mauludan kariman ausyaka 'alal qudum. Kemudian juga menanti, jadi yartaqibu, yantazir ini juga artinya sama ya. Menanti, menunggu gitu. Nah, menanti kelahiran ada seorang yang dilahirkan dan dia adalah orang yang mulia, ausyaka 'alal qudum, yang hampir akan hadir, akan datang, akan tiba ilad dunya, ke dunia. Wal wufudi ilal hayah. Ya datang ke dalam kehidupan ini, akan hadir, akan tiba, akan datang dalam ke dunia dalam kehidupan ini. Laqad ta'akkadal jami'u min anna hadzal mauluda lam ya'ud bainahu wa bainal hayati ghairu ayamin qalail.
Nah, jadi semua itu meyakini bahwa kelahiran ini tidak kembali, ya, di antaranya dan di antara kehidupan kecuali hari yang sedikit. Ya maksudnya tuh karena sudah dekat gitu aja. Inti artinya begitu, tetapi kan memang dibuat bahasa yang panjang begitu. Jadi semua ini meyakini bahwa kehidupan itu yang akan hadir itu tadi, sosok yang akan dilahirkan itu tadi nggak nunggu lama gitu. Wairu ayyamin qalail. Jadi tinggal sebentar lagi. Wa ba'daha saufa yashukku sautuhu al-wujuda. Yang ini saya agak kesulitan menerjemahkan ini. Syakko yashukku itu artinya berat. Wa yuniru wajhu dzulumat allati mala'atil alam. Anaro yuniru itu menyinari atau menyinari ya, wajahnya itu menyinari kegelapan yang memenuhi dunia, memenuhi alam ini. Ya karena kita ketahui bahwa sebelum kelahiran Rasul itu ada salah satu cerita seorang yang bernama siapa Amir bin Luhai. Siapa depannya saya agak lupa, kira-kira ada Luhainya gitu. Nah, jadi kan sebelum hadirnya Rasulullah itu kan sudah ada 24 nabi ya. Itu nabi yang kita imani loh ya, yang sebelum selain itu kan banyak lagi. Atau yang selain dari 25 yang wajib kita percaya itu kan misalnya ada Uzair, ada Nabi Daniel, ada nabi-nabi siapa itu kan yang selain dari 25 atau 24 sebelum Rasulullah itu. Nah, itu kan sudah hadir di dunia ini banyak nabi kan. Nah, apa namanya? Namun setelah Nabi Isa itu ya awalnya kan para ya penghuni dunia lah kira-kira begitu kan, ketika ada Nabi mungkin mereka ikut ajaran Nabi, tapi setelah itu nanti akan ada lagi penyelewengan, termasuk ada seorang dari suku Quraisy itu yang dia awalnya beriman ya. Jadi apalagi seperti Ka'bah itu kan sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengajarkan agama tauhid, kemudian punya anak turun yang juga menjadi nabi itu. Nah, ketika nabi itu datang kan manusia ini sudah mengenal ajaran tauhid bahwa Tuhan itu adalah Allah, kemudian juga ajaran-ajaran dari para nabi tersebut, misalnya Nabi Isa mengajarkan apa, kemudian Allah berikan mukjizat padanya apa, Nabi Musa, kemudian bagaimana pergulatan kehidupan para nabi itu dengan kaumnya, dengan umatnya, kan begitu. Ada sebagian umat yang ikut pada nabi, ada yang membangkang. Nah, kan begitu terus-menerus kan. Nah, sehingga si Luhai ini dulu awalnya dia beriman, dalam artian itu mengikuti ajaran tauhid gitu ya. Nah, ketika dia melakukan perjalanan ke Syam ya, karena dalam ayat Quran itu kan disebutkan li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Fi-nya tidak panjang ya. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan apa? Ilafihim rihlatas syita'i wassoyi. Kebiasaan mereka itu bepergian di musim dingin dan musim panas karena kebiasaan masyarakat Arab ya, di Mekah itu khususnya ya, masyarakat suku Quraisy itu memang mata pencahariannya adalah berdagang. Karena itu mereka pergi ke negeri Syam, pergi ke Yaman, pergi ke mana kan untuk berdagang. Nah, salah satu seorang yang bernama andaikanlah Amir bin Luhai gitu, kalau semoga saya tidak salah. Nah, itu dia ketika di Mekah dia agama tauhid yang dia ikuti. Tapi ketika dia sedang bepergian ke Syam itu tadi ya, rihlatas syita iwas saif tadi. Jadi trip di musim dingin dan musim panas untuk berdagang atau untuk kepentingan lain. Nah, di tengah jalan itu dia melihat satu kaum yang menyembah berhala.
Akhirnya dia kepencut ikutan nyembah berhala. Lalu diambillah satu berhala yang besar dan dibawa pulang, kemudian dipasanglah itu di sekitar Ka'bah. Nah, dari situ awalnya. Lalu kemudian ya digayung bersambut mungkin ya dengan para kaumnya. Akhirnya terus bukan hanya berhala yang besar itu, akhirnya mungkin ya mereka juga membuat berhala kecil-kecil yang terus dipasang, dipajang di sekeliling Ka'bah itu. Nah, maka kita mengenal nama-nama berhala kan, berhalanya orang kafir Quraisy itu ya, baik yang Quraisy maupun suku-suku yang lain di Mekah itu kan apa nama berhalanya itu? Hubal. Apalagi sih saya kok lupa nama berhala-berhalanya itu. Kalau yang Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk itu kan berhalanya Nabi Nuh ya. Berhala kaumnya Nabi Nuh. Oh, ini teacher Lata Uzza itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, betul. Iya itu, Mbak. Jadi Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kalau tidak salah itu yang Hubal itu mungkin yang besar itu. Yang diambil oleh si Luhai tadi dari perjalanan ketika dia berdagang dari Syam itu tadi. Nah, maka di sini ketika dikatakan wa yuniru wajhu dzulumati allati malaatil alam, di mana kehadiran Rasulullah ini adalah wajahnya menyinari kegelapan yang memenuhi alam. Itu diantaranya adalah itu tadi, mungkin kehidupan manusia ini sudah nggak karuan saat itu, ya menyembah berhala, ya kemungkaran merajalela. Nanti akan ada di buku ini dijelaskan bahwa apa sebetulnya kebiasaan masyarakat Arab saat itu, ya misalnya mengubur hidup-hidup anak perempuan, terus sukanya itu perang antar suku, yang itu tidak jelas sebabnya, hanya kadang tuh misalnya masalah kecil gitu, mungkin pas lomba pacuan kuda terus kalah gitu kan, nggak terima, akhirnya perang. Nah nanti kalau perang itu lama sekali mereka untuk bisa berdamai gitu. Nanti akan ada di penjelasannya. Nah, karena ini maka di sini disebutkan wajahnya menyinari kegelapan yang memenuhi alam. Laqad dhaharatil alamat. Nah, sudah nampak tanda-tanda itu. Wa mala'atil basyairu al-wujuda kullah. Nah, jadi sudah nampak lah itu, sudah wujudnya itu sudah akan hadir, gitu, akan penuh dengan kegembiraan ya tentang wujudnya hal itu. Wahahumur ruhbanu fi kulli lailah. Ruhban ini jamak dari rahib ya, rahib itu kan kayaknya udah jadi bahasa itu ya, pendeta. Wahum rijalun sakanu asyama qabla Islam. Jadi rahib itu adalah orang-orang yang tinggal di Syam sebelum Islam. Wangqata'u lil ibadah. Mereka memutuskan peribadatan. Nah, wahahumur ruhban fi kulli lailah yantaziruna qaduma hadzal maulud. Nah, para rahib, para pendeta itu setiap malam juga menanti kehadiran anak yang akan dilahirkan ini. Innahum yanduruna ila nujumis sama'i kullalailah. Mereka ini memandang ke bintang-bintang ya, memandang bintang gemintang di langit ya, yang duruna ila nujumi sama kullalailah, setiap malam. Wayas alunal qadimina ila biladi Syam, terus kemudian menanyakan pada orang-orang yang datang ke negeri Syam min biladil Arab, dari negara Arab, an kulli mauludin jadidin fi ardhihim. Jadi udah mulai bertanya-tanya, desas-desus ya, itu sudah ada. Jadi kalau ada orang Arab yang datang ke Syam untuk berdagang, maka para rahib itu udah mencuri berita, udah nanya-nanya, kira-kira udah lahir belum di bumi kalian seorang anak yang itu tadi, dengan keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan itu. Walam yatulil intizor.
Nah, jadi tidak lama penantian itu. Faqad hanatil lahzatul fasilah fi tarihil basyariyati jam'a. Ya, jadi sudah saatnya ya sejarah manusia seluruhnya akan menceritakan mengenai hal itu. Wajah hadzal mauludul murtaqab. Ini adalah kelahiran yang dinantikan. Walakin man huwa. Tapi siapa yang dimaksud? Ya. Yang dinantikan itu siapa? Wa aina wulida. Dan di mana dilahirkan. Nah, berikutnya. Fi ardil jaziratil arabiyati kanat Makkatu ummul qura hiyal makan alladhi yaqsuduhul arabu jami'an li ziyarati baitillah. Jadi di jazirah Arab ya, yang mana Makkah ini adalah menjadi kira-kira ibu kota gitu ya. Hiyal makan alladhi, ini adalah satu tempat ya, Makkah ini adalah satu tempat yang dituju orang-orang Arab semua untuk apa? Ziarah Baitillah al-Haram, karena ada Ka'bah di dalamnya. Maka Makkah ini menjadi tempat yang destinasi yang paling banyak dituju oleh manusia, terutama orang Arab ya. Wahyal Ka'batul musyarrafah. Nah, ini kan ada Ka'bah yang mulia allati banaha Ibrahim wa Ismailu alaihi wassalam, yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Wali anna Quraisyan kanat taskunu Makkah. Nah, karena suku Quraisy ini menetap di Makkah, faqad kanatil qabilatal uzma bainal Arab. Jadi ini menjadi kabilah suku yang terhormat, suku agung di kalangan Arab. Fahadhil qabilatu Quraisyun kanat ra'iyatal Ka'bah. Nah, dari suku ini kan mesti ada pemimpinnya, ya kan? Nah, pemimpinnya ataupun juga suku ini memang dia punya tugas untuk menjaga Ka'bah. Taskil hujjaja wa takhdumuhum. Taski ini kita sering ketemu ya. Taski itu asli artinya bisa menyiram atau memberi air, memberi minum. Nah, itu kalau bahasa terjemah sederhananya itu taski memberi minum, tapi maksudnya di sini adalah penyedia akomodasi para jamaah haji, wa takhdumuhum ya. Jadi hospitality dan apa itu tadi? Ya, penyediaan akomodasi dan hospitality-nya itu. Takhdumuhum itu artinya melayani mereka. Fastahaqqat ta'zimal arabi jami'an. Nah, maka keagungannya itu diakui gitu, bahwa mengenai keberadaan suku Quraisy ini. Wa haulal Ka'bati iltafat asnamul Arab wa awthanuhum. Nah, ini yang tadi saya cerita, di sekitar Ka'bah itu iltafa itu bisa berarti berjejer, bertumpuk ya, asnamul Arab, berhala-berhala Arab, wa awthanuhum, dan patung-patung mereka. Wahia tilkat tamathil, dan itu adalah berhala-berhala allati nahatuha minal hijarah. Nah, nahata yang itu ya, ini kan sering juga kita dapatkan di materi TKT. Tanhituna memahat gitu, ada di cerita apa tuh? Di cerita Nabi Ibrahim itu kan qala ata'buduna ma tanhitun. Kenapa kamu menyembah yang kamu pahat? Nah, jadi berhala-berhala itu mereka pahat dari batu, wal khosyab, dan kayu, wa abaduha. Nah, tapi juga mereka sembah min dunillahi ta'ala, selain Allah. Nah, ini ada ternyata nama berhalanya kan.
Fakanatil Latu wal Uzza wa Manatu wa Hubalu wa Isafu wa Nailah. Ini nama-nama berhalanya. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Isaf, Nailah. Wa asnamun ukhra, dan juga berhala-berhala yang lain. Haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Yasjuduna laha. Mereka itu menyembah pada atau bersujud pada berhala-berhala itu. Wa yaltafuna haulaha. Jadi dijejer ya di sekitar situ. Fakafaru billah, nah mereka ini kafir kepada Allah, wa asyraku bih, dan syirik kepada Allah. Gantian, monggo silakan. Siapa yang mau membaca? Mbak Novi dulu atau Mbak Alia? Monggo Mbak Novi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anha'il jaziratil arabiyyati kanatil hurubu tajri bainal qabailil arabiyyati li asbabin tafihatin. Dan dalam arahnya atau dari sisi jazirah Arab itu ada perang yang terjadi di antara kabilah Arab karena sebab yang remeh. Ya, tafiha itu remeh atau sepele gitu ya. Farubbama kanatil harbu bisababin hisonin sabaqal akhar. Boleh jadi peperangan itu disebabkan karena kuda yang mendahului yang lain. Ya. Jadi kayak pacuan kuda terus kalah. Ya. Au toma'a min ahadihim fi arubil akhiri wa ma'ihi. Atau rakus dari satu sama lain gitu ya, teacher. Dalam rakus di bumi akhari wa ma'ihi. Dan apa untuk mendapatkan air gitu ya, teacher. Jadi kayak mungkin eksploitasi hasil bumi dan air gitu, Mbak. Jadi tomak di sini kan maksudnya dia rakus ya, berarti mungkin ada salah satu dari suku itu yang mengeksploitasi hasil bumi dan perairan, sehingga itu menyebabkan tengkar satu sama lain. Terus walam takunil harbu tantahi syari'an, dan perang-perang itu tidak berhenti dengan cepat gitu ya, teacher. Balkanat tamtadu sinina tawilah, tetapi berlangsung bertahun-tahun yang panjang. Iya, betul. Misalnya harbil basus, misalnya perang basus. Wadahisa, ini nama perang ya, teacher? Ini nama-nama perang. Nanti bisa dicari di browsing ya, nama-nama perang ini. Jadi itu misalnya ada pertengkaran dua kabilah gitu. Asalnya itu misalnya ada kabilah Bakar dan Taghlib atau apa gitu. Nah, itu misalnya ya hal-hal sepele itu, tapi nanti perangnya itu bisa sampai 40 tahun kayak gitu. Terus berikutnya, Mbak, itu jadi nama perang ya, Basus Dahis itu. Dahisa wal Gobro'i, dan perang itu ya. Ya, dan perang Gobro itu nama-nama perang. Terus wa qad yastami'ul qadimuna ila Makkah li aswatis saghari minal banat. Dan juga mereka mendengar orang-orang yang datang ke Mekah dengan suara, maksudnya dengan suara kecil gitu. Karena suara anak kecil perempuan. Karena suara anak kecil perempuan dari, maksudnya nih gimana, teacher? Dan mereka mendengar. Jadi kalau kot terus fi'il mudhari itu kan artinya kadang ya. Kadang orang-orang yang datang ke Mekah itu, mereka tuh kayak mendengar rintihan anak kecil perempuan. Yang karena kebiasaan mereka membunuh, mengubur hidup-hidup itu. Jadi rintihan tangisan anak bayi perempuan gitu. Jadi orang-orang yang datang ke Mekah itu kadang-kadang mendengar suara anak perempuan yang kecil.
Ya. Wa aba'uhum Yaidunahunna ahya'an ahya'an. turab. Ya, Dan jadi yaidu itu mengubur hidup artinya. dan bapak-bapak mereka mengubur mereka hidup-hidup Ah, di dalam tanah. di dalam tanah. Khaufan min an yalhaqahumul aru. Mm-mm. Mereka takut Mm-mm. itu bertemu dengan Uh-uh. aib. Maksudnya itu menjadi Jadi aib takut gitu. menghadapi aib, takut Oh, menerima takut celaan. menghadapi aib karena punya anak perempuan gitu. Wa fi dhulumatil laili kana al-arabiyyu yalja'u ilal khamri yashrabuha. Dan ketika Dalam kegelapan dhulumat malam, kegelapan. Oh, dalam kegelapan malam orang-orang Arab menggunakan khamar, bergantung pada khamr. bergantung pada khamar yang mereka minum. Mereka minum. Wahia adatun sayyi'atun ukhra min adatihim. Dan inilah kebiasaan buruk yang lain dari adat mereka. Ya, jadi itu tadi, jadi disebut sebagai dzulumatil alam, ya, masa kegelapan itu tadi karena kebiasaan masyarakat jahiliyah kan itu tadi ya, membunuh hidup-hidup anak perempuan, minum minuman keras, ya itu tadi. Nah, di antara dari keburukan kebiasaan mereka. Meski demikian itu sebetulnya ya ada sih, ada tradisi baiknya. Jadi disebutkan misalnya orang Arab itu sebetulnya mereka itu pantang apa istilahnya mengkhianati janji misalnya kayak gitu. Ada juga kebaikan mereka itu. Misalnya jadi pantang berkhianat. Jadi harus selalu menepati apa janjinya. Oh ya, teacher, tadi qad dengan fi'il mudhari itu artinya qad dan fi'il mudhari itu kebanyakan artinya adalah kadang-kadang. Kalau qad dengan fi'il madhi kan pasti ya artinya ya, sungguh kan. Oh. Tapi kalau dengan fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Oke, teacher. Oke, gantian Mbak Nov ya. Ayo Mbak Ya. Al. Nanti ke Mbak Nov lagi. Oke, coba ya teacher ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raghma hadhihi sifatis sayyiati kana al-arabu yattasifuna bi sifati thayyibah. Wa raghma apa artinya raghma ya? Saya nggak tahu. Raghma itu artinya meskipun. Oh, meskipun. Oke. Meskipun sifat-sifat buruk ini orang Arab ya, sifat-sifat buruk orang Arab ini gini ya. Kan sebetulnya mereka juga punya sifat baik gitu. Al-Arabi ya tasifuna. Oke. Meskipun sifat-sifat buruk yang dimiliki tadi, sebetulnya orang Arab itu juga punya sifat baik. Sifat-sifat baik. Oke. Apa saja contohnya? Kaljudi wa karam. Kaljudi seperti judi tuh apa ya? Karam itu punya arti yang sama sih. Jadi mereka karam mulia. Mulia. Jadi apa ya, dermawan misalnya gitu. Oh, jud seperti dermawan mulia. Oke. Falaqad arafu kaifa yu'adduna lidhaifi haqqa. Dan sungguh mereka dikenal ya bagaimana mereka mengetahui bagaimana memperlakukan tamu dengan hak-haknya. Oh, dhaif haqqa. Oke. Menghargai tamu, berarti menghormati tamu gitu ya. Ya, menghargai tamu. Menghargai tamu. Oke. Nah, terus selanjutnya wa kanu idzan wa'adu wa'adu wafau. Jadi ini kalau berjanji ya pasti ditepati mereka itu. Wafau ini ditepati ya. Wafau itu menepati janji. Menepati. Oke. Wa kanu idza wa'adu wafau. Jadi apabila mereka berjanji, mereka menepati. Ya. Oke. Walau kallafahum dzalika hayatahum. Meski
kalafahum membebani mereka. membebani kehidupan hidup mereka gitu ya. Jadi meskipun janji itu kadang kan beban ya, misalnya Iya. tuh janjinya terlalu muluk kan terus jadi beban. Tapi tetap mereka misalnya, penuhin gitu ya. Misalnya ya contoh Abdul Muthalib itu kan pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki yang akan membantu saya untuk menggali sumur Zam-Zam, maka saya akan korbankan. Nah, misalnya itu kan, dia berjanji ya, bernazar. Nah, itu berat sebetulnya untuk dilakukan. Membebani kehidupannya. Tapi ya karena kebiasaan masyarakat Arab itu di luar soal sifat-sifat yang buruk tadi, mereka itu juga punya sifat baik, ya dermawan, terus menghargai tamu. Lalu jika berjanji akan ditepati. Oke, lanjut Mbak. Wa kana rizqu al-Qurashi ma bainat tijarati war-ra'bi. Dan rizki Quraisy, rizkinya orang-orang Quraisy di antara berdagang ra'i apa nih maksudnya? Menggembala. Ra'i itu menggembala. Jadi mata pencaharian mereka itu dari apa? Berdagang dan dari berdagang dan menggembala. Fakana ba'duhum yar'al ghanama fi hibali Makkah. Dan fi jibali Makkah. Fi jibali Makkah. Dan sebagian dari mereka menggembala kambing di gunung-gunung di Mekah. Sekitar Mekah gitu maksudnya mungkin ya, sekitar Mekah ya. Okay. Yashrobu labanaha, mereka meminum air susunya. Wa yasna'u min sufiha, yasna'u membuat dari sufi, bulu woolnya sufi ya, dari bulunya itu, woolnya itu, ma yanamu alaihi, yang untuk mereka bisa tidur gitu. Enggak, maksudnya itu untuk peralatan tidur tuh nambah. Untuk perlengkapan untuk tidur. Blanket, untuk selimut. Bed cover, untuk yang mereka bisa pakai untuk tidur gitu ya. Ma yanamu alaihi. Oke. Wa ma yasturuhu fi naumihi, dan untuk melindungi tidurnya, yang untuk ditutup kalau dia tidur ya, intinya itu bisa buat selimut, bisa buat spray. Yasturu apa artinya? Yasturu itu menutup asli artinya. Menutup. Yasturu. Oke. Yasturu naumihi. Kemudian wa kanal aghniya'u minhum yakhrujuna fi tijarati imma ila Syam fi shaif. Dan aghnamiyah, orang-orang kaya mereka, orang-orang kaya dari mereka, mereka keluar untuk berdagang. Imma di sini ada maksudnya adapun benar ya? Menuju ya. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya itu? Ya bisa jadi ke Syam, menuju weather Syam. Ya paling ya Mbak ya, bahasa Inggrisnya ya. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Either paling. Either kali ya. Oke. Menuju Syam pada musim Shaif itu berarti musim dingin ya. Panas ya. Shaif itu panas ya. Ilas fi Shaif. Au ila Yamani fi Syita, atau menuju Yaman pada saat musim panas dingin, Syita. Okay. Wa hadza ma dzakarahu Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, dan ini dituliskan, dibacakan ya, istilahnya dibacakan Allah pada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut Mbak, bukan dibaca. Zakaro di sini disebut ya. Sebagaimana Allah menyebutkan sebagaimana Allah menyebutkan. Berkata maksudnya ya kali Zakaro di sini, bukan? Ya, Zakaro itu mention sih ya artinya. Mention ya, menyebutkan ya. Oke.
Bagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran, ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was sayf ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Jadi sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Quraisy ya, ini. Quraisy ya. Nah, gitu. Oke, sekarang karena ada harokatnya kayaknya semuanya bisa baca ya. Coba. Bisa. Ayo Mbak Rinda. Mbak Rin dulu, Mbak Rinda, terus nanti ada Mbak Dini tadi kayaknya. Nanti yang lain-lain juga kalau mau baca boleh. Ayo Mbak Rin. Wafi Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Idai atau Ida bacanya kalau demikian. Ida gitu aja. Ida Butuni Quraisy. Enggak ngerti saya ini. Ida. Nah, di Bani Hashim, keluarga besarnya Hashim, kira-kira begitu, Ihda Butuni Quraisy. Ya, itu salah satu nasabnya Quraisy. Ya, Quraisy itu kan siapa-siapa gitu kan apa namanya, Abdul Muthalib bin Hashim bin siapa bin Qusay bin Kilab bin siapa ke atas kan. Nah, jadi dari butun itu asli artinya kan perut ya. Tapi kan kalau diartikan perut kan nggak nyambung. Jadi ya nasab itu aja maksudnya. Oh, nasab. Mungkin bahasa kayak peranakan gitulah ya. Oh, salah satu peranakan Quraisy gitu. Karena Abdul Muthalib satu Quraisyin yaitu baina auladihil asyarah. Terdapat ini ya. Terdapat atau ada seorang bernama Abdul Muthalib. Dia ini adalah penguasa Quraisy tadi. Sayyid ini penguasa. Ya apa sih? Ya pokoknya tokoh atau apalah ya ngertiinnya. Ya pokoknya penguasa Quraisy terus hidup di antara 10 anak lelakinya. Ya, jadi hidup bersama 10 anak lakinya gitu loh, Mbak. Ya. Wa tazakkara Abdul Muthalibi yauma an ro'a fi naumihi man ya'muruhu bi hafri bi'ri zamzama ba'da an rudimat biturab. Dan tazakaru itu mengingat ya. Ingat. Jadi dia teringat. Abdul Muthalib itu teringat pada suatu hari ketika dia bermimpi. Oh, ro'a di sini melihat mimpi. Ro'a fi naum kan? Oh iya, ro'a fi naum. Bermimpi. Ada seorang yang memerintahkannya. Ada yang memerintahkannya untuk menggali sumur Zam-Zam sesudah di apa Mbak? Ditutup. Kalau bahasa Jawanya uruk ya, diuruk. Ini bahasa itu apa ya? Timbun ya, setelah ditimbun. Nah, setelah tertimbun tanah. Jadi ada masanya sumur Zam-Zam itu kelihatan. Iya. Ada masanya dari satu masa sampai sebelum Abdul Muthalib itu memang tertimbun. Jadi kan maka itu terus Abdul Muthalib mimpi, terus baru dia, dia itu awalnya kan berusaha sendiri untuk menggali itu. Maka karena dia kesulitan menggali sumur Zam-Zam sendirian itu, lalu dia bernazar. Karena sudah saya pernah baca di mana itu karena memang rebutan di kalangan kaum itu mengenai sumur itu. Jadi apakah memang yang punya wewenang itu adalah Abdul Muthalib? Nah, terus apakah itu ya intinya rebutan lah mereka. Takut kalau itu hanya dikuasai oleh Abdul Muthalib begitu. Tapi karena yang mendapatkan mimpi ini kan Abdul Muthalib. Nanti pernah saya baca seperti itu. Jadi memang tertimbun cukup lama. Ya kan coba kita bayangkan dari zamannya Hajar ya sampai Nabi Muhammad kan itu berapa 10 tahun ya, ratusan kan ya, mesti ada masanya dia timbun. Nah, ketika itu terus mulai lagi digali oleh Abdul Muthalib setelah dia bermimpi. Nah, karena dia
berat untuk menggali sendiri, maka dia bernazar, Abdul Muthalib ini, kalau aku punya anak 10 laki-laki yang bisa membantuku untuk menggali sumur Zam-Zam ini, maka salah satu dari 10 anak itu akan aku korbankan, begitu. Jadi nazarnya itu untuk kepentingan membantu menggali sumur Zam-Zam itu tadi. Oke, lanjut Mbak Rin. Falamma hafaroha waqafat Quraisyun lahu li'annahu kana wahidan. Tapi di antara Quraisy itu ya ada yang menghentikan ya, menghentikan. Li'annahu kana wahidan, karena dia sendiri tadi. Fanadzarollahi in Fanadzarollahi in rozaqahu asyarata auladin an yadbaha ahadahum anda babil ka'bati. Jadi dia bernazar kalau Allah memberinya rizki 10 anak lelaki, maka dia akan pergi yadbaha, dia akan menyembelih. Yadbaha sini bukan itu menyembelihnya. Zahaban. Salah satu pergi. Ini Zabaha menyembelihnya salah satu anaknya ya di pintu Ka'bah. Di samping pintu Ka'bah. Terus mari lagi. Wahahum auladuhul asyaratul al-harisu ini nama-namanya ya. Nama-namanya ini ya. Haris, Zubair, Hajal, Diror, wal Mutaqawwim wa Abu Lahab wal Abbas wa Hamzah wa Abu Thalib Abdullah. Iya, ini 10 anaknya ya. Nah, kalau melihat dari sini, ini kayaknya Abdullah ini kan bungsu ya. Tapi saya baca di ceritanya Hamzah dan Abbas di salah satu buku itu, Hamzah dan Abbas ini ketika Abdullah begini, selisih sama Rasulullah itu sekitar 4 tahunan gitu aja. Nah, berarti kan kadang ada ya paman dengan ponakan itu yang selisihnya sedikit gitu. Misalnya mungkin karena istrinya banyak, teacher. Jadi itu mungkin dari istri yang lain gitu. Jadi ada yang jaraknya jauh gitu ya. Istrinya siapa, Mbak? Istrinya istrinya Abdul Muthalib ya. Iya. Ya bisa jadi mungkin Abdullah ini dengan istri yang mana, Hamzah dengan istri yang mana gitu ya. Enggak, maksud saya gini. Kalau dengan urutan ini, mulanya saya menyangka Abdullah itu kan anak bungsu dari 10 inilah, dari 10. Meskipun ini enggak tahu ibunya sama atau enggak ya. Tapi 10 anak Abdul Muthalib ini dengan urutan yang ada di buku ini, saya mengira awalnya bahwa Abdullah ini adalah anak bungsu. Kalau anak bungsu kan berarti Abbas, Hamzah, Abu Thalib itu kan berarti Pak D ya. Pak D kan, bukan Pak Liknya ya. Nah, tapi ketika saya membaca di buku yang lain, Hamzah, Abbas itu selisihnya sekitar 4-6 tahun dengan Rasulullah. Nah, berarti kan lebih tua Abdullah ya daripada Hamzah dan Abbas gitu, maksud saya. Nah, mungkin nanti siapa yang mungkin membaca di buku lain dan mendapatkan informasi itu, maksudnya kita bisa saling share ya. Sebetulnya berarti kisah penyembelihannya itu nggak jauh dari kelahiran Rasulullah berarti ya, teacher ya. Maksudnya berarti kan Abbas sama ini sudah lahir gitu loh, Hamzah, Abbas sudah lahir. Kalau menurut buku ini kan berarti setelah sudah punya 10 kan, Mbak, baru kemudian ada peristiwa penyembelihan kan, karena itu merujuk ke nazarnya gitu. Nah, tapi saya baca di buku yang lain itu kok misalnya cerita khusus Abbas, kehidupan Hamzah, itu di situ diceritakan umurnya itu ya gitu, selisih sama Rasul itu cuma sedikit. Nah, karena selisihnya hanya sedikit kan berarti Abdullah ini mestinya lebih tua kan, karena dia sudah punya anak Muhammad, ya kan? Sudah punya anak Muhammad, tapi si Hamzah dan Abbas ini
masih sepantaran. Kalau cuma selisih 4 tahun, 6 tahun itu kan berarti masih hitungannya kan masih pantaran kan. Misalnya SD itu kelas 1 sama kelas 6 kan masih ini. Tapi kalau anak dengan bapak kan mestinya bapaknya kan sudah puluhan kan. Abdullahnya ya. Nah itu. Mungkin nanti kita cari lagi. Kalau Mungkin misalnya kalau ada yang orang Arab umur belasan, kalau zaman dulu sepertinya sudah nikah, teacher. Maksudnya Indonesia juga kan umur 15 gitu, 14, 15 sudah ya. Iya, tapi maksud saya kan puluhan kan. Sudah di atas 10. Kok ya 6 tahun punya anak kan ya enggak toh. Ya maksudnya untuk melihat rentang sebetulnya mereka 10 bersaudara ini siapa sih yang sulung, siapa yang bungsu, terus itu loh. Maksud saya masih mencari data yang apa namanya sama, teacher? Apanya Mbak yang sama? Apa mungkin namanya sama gitu, Hamzah? Tapi kalau nama yang sama Hamzah dan Abbas itu yaitu orangnya. Maksudnya paman Rasulullah itu yang di mana-mana disebut Abdullah, siapa tuh? Abbas, Hamzah, Abu Thalib. Itu ya memang sosok itu. Meskipun memang nama Arab itu sama ya. Misalnya kita ini mau membaca Abu Sufyan misalnya. Abu Sufyan itu kan kayaknya ada misalnya mungkin 3 atau 4 atau 5 misalnya. Itu yang saya baru tahu tuh Abu Sufyan itu kan ada Abu Sufyan bin Umayyah, ada Abu Sufyan bin Haris. Nah, itu nama yang sama. Nah, begitu tuh memang maka orang Arab itu mungkin ya bin itu karena diperhatikan karena memang beda ini udah ini ya. Abdullah itu saja kan kita mau nyebut Abdullah yang mana? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, ada tabur. Kalau Abdullah bin Salul, kalau Abdullah bin Abbas kan berarti anaknya Abbas ini, berarti kan sepupu Rasul. Ya, nah, kalau Abu Sufyan berarti nama aslinya bukan Abu Sufyan sebenarnya. Bukan namanya. Anaknya, dia punya anak Sufyan gitu sehingga disebut. Iya, begitu. Termasuk gini nih, Abdul Muthalib itu nama aslinya siapa? Kan dia Abdul Muthalib toh. Berarti hamba Muthalib itu. Nah, itu dia punya nama. Ya, Muthalib itu kalau nggak salah pamannya ya, teacher ya. Abdul Muthalib itu pamannya nama benar-benar no. Karena dia ngikutin pamannya itu waktu diambil nama pamannya ya Muthalib waktu kira berdagang ya. Budaknya gitu ya. Jadi waktu itu ibunya kan hamil. Ibunya Abdul Muthalib itu hamil bepergian lalu membawa lalu akhirnya hamil terus lahir Abdul Muthalib ya di perjalanan. Nah, karena nggak ada ayahnya, akhirnya dibawalah oleh pamannya yang bernama Muthalib itu. Muthalib. Nah, dia kan bin Hashim kan? Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi ayahnya namanya Hashim kan? Nah, Hashimnya waktu itu sedang nggak ikut, akhirnya dibawa oleh Muthalib. Nah, Muthalib ini ketika dalam perjalanan itu dicurigai orang, dikira nyulik anak kecil, anak bayi. Maka dia mengatakan, ini budakku. Abdul Muthalib mengatakan ini hamba atau budakku. Karena kalau dia mengatakan budak, maka kan nggak ada lagi yang yang bisa ditanyain gitu ya. Yang mempertanyakan siapa anak kecil itu, maka dia menjadi namanya Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa? Syaibah. Karena dia tuh dari kecil udah banyak uban. Jadi udah beruban, rambutnya putih. Nah, itu. Jadi memang karena belajar sejarah ini memang benar-benar harus banyak baca untuk meng-cross check, kevalidan datanya itu loh. Itu. Jadi misalnya Abdul Muthalib itu ya memang benar pertanyaannya adalah ini nama asli atau termasuk Abu Bakar, ya. Lalu Abu Thalib. Kan berarti Abu Thalib kan juga bukan nama asli kan? Dia punya anak Thalib, maka dia disebut Abu Thalib. Nah, dia punya anak lagi Ja'far, Ali, Ukail. Itu nama Abu Thalib. Nama aslinya siapa ya? Ya itu kadang juga saya nggak selalu ingat sih. Kadang udah nemu nama. Kalau yang abu-abu itu maksudnya tuh yang disebutin tuh anaknya laki-laki atau misalkan? Kayaknya anak pertamanya, Mbak. Oh, walaupun perempuan? Walaupun perempuan. Kayaknya anak pertama. Itu karena
saya baca di buku itu ya, Thalib itu anak pertamanya. Thalib, lalu Ukail, kemudian Ja'far, lalu Ali. Makanya kan ada Ja'far bin Abu Thalib, ya kan? Kita baca dalam nama-nama sahabat atau tabi'in itu kan ada nama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nggak salah Ja'far bin Abi Thalib ini yang dia ikut mendampingi ketika hijrah ke Habasyah itu loh. Hijrah ke Ethiopia waktu itu. Kan di awal-awal Islam yang itu jadi sebelum dutanya itu ya, yang berbicara dengan. Nah, kemudian dia jadi juru bicara dengan Raja Nejus itu kan, Raja Najasyi ya. Itu jadi Raja Nasrani yang dia memberi perlindungan kepada umat Islam. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu sudah hijrah dulu di Habasyah itu tadi di Ethiopia. Nah, kayaknya yang juru bicaranya itu ya Ja'far bin Abu Thalib. Nah, Ja'far itu salah satu dari 4 anak lelakinya. Jadi itu tadi Thalib, Ukail, lalu Ja'far, kemudian Ali. Nah, di salah satu buku itu diceritakan waktu itu Abu Thalib ini memang sedang krisis ekonomi kira-kira begitu. Krisis ekonomi sehingga dia tidak bisa membesarkan keempat anak lelakinya ini. Maka dibagi. Ali ikut dengan Rasul Muhammad, kan waktu itu kan Rasul kan 12 tahun udah berdagang kan? Karena udah berdagang kan mungkin ya sudah punya sudah secara ekonomi sudah relatif mandiri begitulah ya, dengan ikut Khadijah berdagang gitu. Nah, sehingga Ali ini diasuhlah oleh Rasul. Nah, si Thalibnya mungkin sama Hamzah gitu. Lalu nanti si Ukailnya atau Ja'farnya itu misalnya sama Abbas gitu kan, itu sesama Pak D omnya gitu kan. Jadi itu terus dibagi pengasuhannya itu karena waktu itu Abu Thalib sedang dalam krisis ekonomi, tidak bisa mengasuh keempat anaknya itu sendiri, jadi dibagi. Nah, maka itu Rasulullah kan begitu dekat dengan Ali karena ya diasuh gitu ya, diasuh sejak kecil. Oke, kembali ke itu tadi. Nanti kita cari datanya. Jadi dari ke-10 nama ini sebetulnya mana yang sulung, mana yang bungsu, mana yang tengah. Terus gitu. Tapi memang perlu banyak baca buku sejarah. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Soalnya ini kan katanya kan dikorbankannya itu setelah Abdul Muthalib punya 10 orang anak. Jadi sementara di sini sudah ada nama Hamzah, ada nama Abbas, padahal mereka jaraknya nggak jauh dari Rasulullah. Itu ya, teacher. Iya. Berarti jarak waktu mau disembelihnya itu nggak jauh dari masa kelahiran Rasulullah berarti. Cuma beberapa tahun berarti ya. Yang itu sih saya belum menemukan data kira-kira mesti sampai berapa puluh tahun begitu ya. Tapi kan ya mungkin setelah itu kan nanti kan ada proses disebutkan di sini enggak ya? Ya intinya kan kemudian Abdullah kan juga masih berdagang. Kemudian dia sebelum berdagang ya. Oh, dia menikah kan? Ya menikah dengan waktu mau disembelih itu kan Abdullahnya masih kecil kan ya, Tichle? Nah, itu yang saya belum punya data kira-kira usia berapa ketika dia akan disembelih itu loh. Jadi saya belum bisa membayangkan usianya seberapa. Karena kalau dari buku ini saya bayangkan kalau anak ke-10 itu kan berarti dia masih kecil ya. Dia masih kecil. Nah, 10. Tapi nanti kan dalam perjalanan, nah itu tadi yang saya masih bingung itu, dibanding dengan om-omnya yang lain ini tadi, ini omnya ini Pak D atau Pak Le gitu loh. Yang misalnya Hamzah, kemudian siapa itu? Kalau yang Hajal, Diror, ini kan memang agak asing ya. Tapi kalau seperti nama Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, ini kan hampir kita sering ya mendengar kehidupan mereka gitu loh. Kalau Abu Lahab ini paman yang jelas memusuhi. Kalau Abbas dan Hamzah ini mungkin awalnya tidak langsung menerima Islam, tapi akhirnya mereka
Islam gitu kan. Dan mendukung Rasulullah. Nah, kemudian ya itu kalau Zubair Kalau nggak salah yang pasti Hamzah sama Nabi Muhammad SAW itu yang seumuran kan? Nah, itu Iya, yang pernah dengar antara juga kalau Hamzah Hamzah ya. antara Hamzah dan Abbas itu saya pernah membaca usianya tidak terpaut jauh dengan Rasulullah. Iya, Jadi hanya berarti kan sekitar teorinya 4 bapaknya jauh lebih tua daripada Hamzah ya harusnya ya, Abdullah itu ya. Nah itu, maka saya kan berpikir Abdullah ini kan berarti kakaknya dan jaraknya kan karena Abdullah ini ayah Rasul, sementara Hamzah ini paman tapi masih sepantaran gitu kan. Berarti kan pasti Sebutlah paling nggak Hamzah beda 12 tahun gitu ya, teacher ya, kalaupun umur 12 iya sudah kan? punya anak gitu ya. Iya, bapak dengan anak kan paling sedikit kan ya belasan, nggak mungkin Iya, masa ya benar. gitu. Maka itu pertanyaan saya adalah Abdullah ini sebetulnya anak keberapa? Lalu Atau mungkin sekedar di ide aja, iya, tapi nggak mungkin juga udah gede ya. Nggak mungkin juga kan ya. Iya, nah itu menjadi pencarian kita nanti ya. Karena saya ada buku nanti kalau itu ya judulnya Keluarga Nabi. Nah, itu khusus membahas tentang Abbas, membahas tentang Hamzah. Tapi karena ya kan saking detailnya itu sehingga ya saya juga nggak membaca yang detail banget, tapi yang saya garis bawahi itu loh kok asumsi saya menjadi beralih ketika saya membaca buku ini, saya sudah berasumsi bahwa Abdullah itu adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib. Yang karena dia yang dikorbankan gitu kan. Karena kan udah lahir 10, udah kebingungan yang mana, udah deh yang bungsu aja kan gitu ya kira-kira gitu kan. Yang baru lahir gitu kan. Nah, yang baru lahir. Kalau ini teacher yang pernah saya dengar dia tuh anak kesayangan gitu sih teacher. Tapi kalau bungsu itu nggak tahu sih belum ini. Ya bisa karena anak kesayangan. Kalau lihat urutan dari sini ini kan asumsi saya itu Abdullah anak terakhir gitu. Ya namanya orang membaca kan kadang memang akhirnya juga berimajinasi ya, berimajinasi dan juga membuat interpretasi sendiri. Nah, apa ini Abdullah ini anak terakhir ya kan gitu setelah membaca satu buku ini. Nah, ketika saya membaca buku yang lain, kok Hamzah dan Abbas ini selisihnya hanya sedikit dengan Rasul. Berarti Abdullah ini bukan anak terakhir gitu. Nah, tapi nanti di buku ini akan dijelaskan kok ketika menikah dengan Aminah binti Wahab gitu. Tapi enggak ada detail berapa usianya atau barangkali ada ya. Udah lupa meskipun sudah pernah dibaca. Oke ya kira-kira begitu ya. Kita skip dulu untuk kalau misalnya ada informasi-informasi yang masih perlu kita perdalam. Enggak terasa sudah jam 3 lebih. Berarti sampai sini dulu ya. Atau ini saya selesaikan. Tadi sampai Abdullah, kemudian innahul ana la budda an yufiya binadrihi. Jadi sekarang dia harus melaksanakan nadarnya. Ya. Kemudian wayat baha ahadahum. Jadi harus menyembelih salah satu dari mereka. Wa azza alaihi firaqu waladin min auladihi. Nah, ini menjadi perpisahan antara ayah dengan atau maksudnya azza itu kan kuat alaihi firaq. Jadi nanti mesti akan ada perpisahan antara satu anak dengan anak-anak yang lain tadi, karena kan ada satu yang akan disembelih, maka otomatis dia akan azza itu apa teacher? Azza itu kuat, Mbak. Kuat ya. Artinya walakin terpaksa, teacher. Gimana? Nanti yang lainnya di sini terpaksa juga. Oh, terpaksa juga bisa. Ya, jadi dia terpaksa firaq ya. Berpisah, maksudnya memisahkan satu anak dengan anak-anak yang lain kan gitu kan. Walakin la budda lil ahdi min wafa, tapi dia juga harus menepati janji tadi. Atas janji itu dia harus menepati. Walil wa'di min tahqiq. Nah, janjinya harus diwujudkan. Tahqiq itu kan kalau bahasa ilmiahnya tuh realisasi artinya. Jadi harus diwujudkan janjinya itu. Walam yatul tafkiru Abdul Muthalib. Jadi dia nggak berpikir panjang lagi. Tola yatulu tawil panjang. Dia nggak berpikir panjang lagi. Faqad ja'ala kullu waladin min auladihi yaktubu ismahu ala qadah. Nah, ternyata cara memilihnya ini tidak
home pimpa. Tidak home pimpa. Kalau kita mau main itu kan home pimpa, siapa yang menang kalah. Nah, ini dengan cara kayaknya pakai undian deh, teacher. Pakai undian. Iya benar. Yang keluar Abdullah lagi gitu kalau nggak salah. Yaktubu ismahu ala qadah. Jadi masing-masing anak itu menuliskan namanya di atas cangkir. Minal aqdahi liyaqtari'u, untuk diundi fima bainahum, di antara mereka. Tsumma akhadahum wa dhahaba bihim ila Hubal. Jadi sebelum memutuskan Abdullah yang dikurbankan itu sudah dilakukan undian. Dari 10 anak laki tadi, dia meletakkan namanya di atas mungkin kertas atau apa itu ya, lalu diletakkan di cangkir atau gelas. Nah, setelah itu lalu pergi ke Hubal, pergi ke berhala. Tadi berhalanya itu. Di berhala ya. Nah, karena ini Hubal ini diyakini berhala yang bisa memberi keputusan gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Ya. Terasa udah jam 3 lebih. Baik, sampai sini dulu. Mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, teacher. Ya, sama-sama. Teacher boleh nanya bentar nggak? Gimana, Mbak? Labuda artinya apa ya, teacher? Apa tuh, Mbak? Labuda. Labuda itu harus atau harus. wajib gitu. Itu fiil atau apa, teacher ya? Atau isim? Yang itu saya kok dari dulu nggak nanya ya, Pak, itu sebetulnya. Makanya ngertinya labuda itu artinya harus itu. Oh, Iya. ada labuda, ada. Oh, gitu. Itu Jadi, satu kata labuda atau labuda? labuda itu artinya satu kata. Oh, oke. Iya. Jadi bukan la itu tidak ya, bukan gitu ya, teacher. Bukan. Jadi labuda itu pokoknya intinya kalau dalam konteks kalimat itu artinya harus gitu. Soalnya Labuda kalau min siyam. kalau fiil itu wazannya juga nggak tahu itu apa ya, teacher ya? Gitu ya, Mbak. Saya juga kalau Iya. dulu di pondok nggak Nanti kritis deh ya. saya tanya lagi. Coba tanya ke Iya. guru bahasa Arab, mungkin bisa menjelaskan. Karena dulu pokoknya ngerti labuda min siyam, berarti harus puasa gitu. Labuda min sholat, harus sholat gitu aja. Harus labuda. Oke. Oke. Ya, Sampai makasih, sini dulu, Be. teacher. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. teacher. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.